但守护村子的事，你是想问为何只有莫阳自己是近百年？回忆还请帮忙开启阵法。阁下先前所提之事，秘境。秋师姐，但派人下水勘察后，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Little Fairy Yao, dan ini adalah episode ke-11. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode ke-10. Kemarin, Hewan dan juga Nanja telah dibawa ke hadapan kepala desa. Pada awalnya, Mojang sempat tidak suka dengan kedatangan mereka kemari. Tapi seiring berjalannya waktu, dia pun menganggap kalau kehadiran Nanja dan juga Hewan pasti dapat berguna untuk membantu desa. Setelah dari sana, Hewan dan juga Nanja mulai mendengar cerita Kyushi yang bisa berakhir di tempat ini, yang ternyata adalah ulah dari dewa perang pertama, yakni Yuan Yuan. Selain itu, Kyushi juga mulai menceritakan tentang pertemuan dirinya dan juga Hewan. Kala itu Hewan telah terluka cukup parah. Ia tidak banyak berbicara dan terus berkeinginan untuk bisa keluar dari tempat ini. Sampai akhirnya Hewan itu menerima kekuatan tersembunyi dan pergi dari tempat ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Hujan api yang telah melanda desa membuat para warga menjadi begitu panik. Terlebih lagi formasi pertahanan sepertinya tidak dapat bertahan terlalu lama. Di sisi lain, kepala desa Mochan bersama yang lainnya tengah mencoba untuk memperkuat pertahanan pelindung. Sampai akhirnya Hewan dan juga Nanja pun telah datang kemari. Moyang menggunakan kekuatan tersembunyi miliknya untuk bisa menahan serangan hujan api. Namun sepertinya dia itu hampir mencapai batas. Meskipun begitu, Moyang tetaplah berjuang. Sedangkan Zheng Zilu menyalahkan semua ini kepada Nanja karena ulah klan dewa lah mereka bisa terjebak di sini. Namun Nanja menjelaskan kalau mereka itu telah menanggung dosa dari para leluhur sebelumnya. Karena bagaimanapun itu juga adalah kesalahan mereka yang dulu berbuat jahat kepada klan dewa. Hewan tidak ingin tinggal diam saja dan segera memberikan bantuan kepada Moyang. Untuk Nanja sendiri menanyakan keberadaan dari para warga desa. Sebab mengapa hanya Moyang saja yang berjuang melindungi tempat ini. Kyushi menjelaskan kalau hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menggunakan kekuatan tersembunyi. Berhubung Hewan telah membantunya, jadi Moyang pun segera membentuk sebuah formasi untuk bisa memperkuat pertahanan. 责备有罪，我来帮你。但守护村子的事，你是想问为何只有莫阳自己是近百年？回忆。 Pada akhirnya rencana mereka pun berhasil. Hanya saja Moyang sudah sangat kelelahan dan harus jatuh pingsan. Untung saja Nanja segera menangkapnya dan menyerahkannya kepada Suyu. Nanja pun meminta Hewan untuk tidak bersikap terlalu lembut. Hewan tahu betul kalau orang-orang di sini adalah keturunan dari para pemberontak yang berusaha menyerang klan dewa. Selain itu, tujuan mereka kemari adalah untuk mencari jiwa saja. Namun entah kenapa Hewan itu ingin memberikan bantuan sebisa mungkin. Kondisi dari Moyang sendiri tidaklah terlalu mengancam jiwa. Hanya saja dia ini sudah terlalu memaksakan diri, jadi membutuhkan beberapa waktu untuk dia bisa sadarkan diri. Saat kemudian mereka pun telah pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan Mojang itu pergi menemui seseorang yang mana ia sudah mengikuti segala perintah yang diberikan oleh pria ini. Jadi dia berharap bisa membantu mereka. 还请帮忙开启阵法。阁下先前所提之事。 Kembali lagi kepada Nanja dan juga yang lainnya. Kyushi menjelaskan kalau dulu sumber air yang luas berada di tempat ini. Namun entah bagaimana tiba-tiba saja mengering. Nanja meminta Hewan untuk mencoba mencari jejak jiwanya. Hewan pun segera merapalkan tekniknya untuk bisa tahu di manakah letak jiwanya berada. Namun sayang sekali tidak ada keanehan apapun di tempat tersebut. Padahal Hewan sudah mencakup seluruh area. Kini mereka pun bertanya kepada Kyushi apakah dia itu memiliki petunjuk mengenai jalan keluar.
Kyushi mencurigai sebuah alam rahasia yang dulu berada di bawah sungai. Mereka pernah mengirim seseorang untuk menyelidiki hal tersebut, tapi mereka ini tidaklah mendapatkan apapun. Kyushi juga sempat pergi ke tempat tersebut, namun tidak ada petunjuk yang istimewa. Yang dirinya ingat pada malam itu terdapat bulan yang sangat cerah. Mungkin itu adalah bulan purnama. Di tengah pembicaraan itu, mereka pun mendengar beberapa monster yang melakukan perjalanan. 秋师姐，但派人下水勘察后， Namun sebelum itu, kita dibawa berpindah ke tempat Suyu. Ketika itu ada seseorang yang tengah memperhatikannya, yang membuat Suyu penasaran siapakah dia. Jadi Suyu pun pergi untuk menemuinya. Ketika Zheng Zilu hendak menemui Suyu, dia pun melihat Suyu dan juga kepala desa yang tengah berbicara. Karena dia penasaran, Zheng Zilu pun segera menguping, di mana Mo Chang hanya mengatakan kalau dia itu akan segera menunggu Suyu di altar. Ini tentu saja membuat Zheng Zilu teringat akan pembicaraan beberapa rekannya, di mana telah ada seorang penyihir yang telah datang kemari dan berencana untuk melakukan pengorbanan supaya mereka bisa pergi dari tempat ini. Zheng Zilu pun berpikir kalau Suyu pasti akan menjadi tumbal dalam ritual tersebut. Zheng Zilu tidaklah bisa menerima hal ini, apalagi dia memiliki kenangan buruk dengan penumbalan. Untuk Moyang sendiri sangatlah gelisah karena dia itu sedang memimpikan ingatan pada masa lalunya, di mana Moyang telah diambil alih oleh kekuatannya sendiri dan menyebabkan kekacauan yang sangat besar pada desa. Sampai akhirnya Suyu pun datang untuk bisa menyadarkannya. Para warga yang melihat kejadian itu pun segera pergi untuk memberitahu kepala desa. Pada awalnya, Moyang itu berencana untuk mengendalikan kekuatannya agar bisa membawa mereka pergi dari tempat ini. Namun Suyu masihlah belum yakin kepada Moyang karena takutnya kekuatan itu akan lepas kendali. Dan benar saja, kejadian yang buruk pun telah menimpa desa. Moyang pun tersadar setelah melihat orang yang Zhang Zilu sayangi meninggoy. Dan tentu ini adalah ulah dirinya sendiri. Hanya saja di saat Moyang telah sadar, dia pun melihat Suyu yang dilukai. Untung saja semua itu hanyalah mimpi dan membuat Moyang tersadar. Dia pun segera mencari keberadaan Suyu, yang mana dia itu tengah berada di luar. Berhubung formasi masih lemah, jadi Moyang berencana untuk kembali memperkuat pelindung. Namun dia itu agak terkejut karena tubuh Suyu begitu dingin, yang sepertinya dia sudah cukup lama berada di luar. Di saat Suyu ingin mengatakan sesuatu, hewan dan yang lainnya pun telah datang untuk membawa Moyang pergi. Hal itu pun membuat Suyu tidaklah bisa berbicara dengannya. Terlebih lagi, waktu Suyu tidak begitu banyak. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.